Di dalam Islam itu kan intinya kita berkah ya Bun gitu. Dan keberkahan itu adalah tadi kita saling mendukung gitu ya. Dan lewat keberkahan inilah transfer pahala tuh terus menerus. Alhamdulillah di dunia magnet rezeki ada satu sama terhubung. Jadi makna satu sama terhubung ini kan terjadi di dunia kuantum ya Bun. Gitu. Ini kita seperti ada sekarang ada tatap muka, ada tatap wajah, ada tatap layar ya. Ini juga berkahnya dunia kuantum ya Bun. Ada wifi, ada Iya. kuota, ada pulsa, itu akhirnya kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Jadi dunia kuantum itu, oh, Masya Allah kalau kita bisa masuk ke dunia kuantum, memperbaiki dunia kuantum, dan keajaiban itu terjadi awalnya di dunia kuantum, Bunda. Awalnya di dentumannya, ibaratnya meledaknya itu di dunia kuantum, ya seperti air bahnya itu di dunia kuantum, terus terasanya di dunia nyata, gitu ya. Dan di dunia kuantum ini, Masya Allah ya, mengalirlah transfer-transfer pahala itu. Misalnya gini loh, seperti sekarang nih, pagi ini kita sedang khataman, ya. Kita mendoakan nanti kita mendoakan sahabat-sahabat kita melalui kickback. Kickback itu kan salah satu jurus magnet rezeki juga ya. Semoga nanti teman-teman bisa memperdalam ilmu MR lagi, lebih serius lagi ya. Kemudian nanti doakan, saya juga lagi pengen di grup Amazing Quantum itu mereview kembali, memurojaah kembali materi-materi magnet rezeki dari Pak Nas ya yang ada di Telegram melalui CTMR baru gitu. Jadi kita nanti bisa menyimak lagi, bisa mereminder lagi gitu ya. Karena ini sayang, ini ilmunya Allah yang kalau nggak dimanfaatkan itu sayang banget teman-teman itu. Begitu banyak potensi ini ilmunya Allah itu seperti lautan ya, lautan di belakang saya ini Bun. Jadi eh, begitu banyak potensi di situ ada ikan banyak lah gitu. Dan sedangkan ilmunya kita itu hanya seperti tetesan air yang menetes ketika tangan kita dicelupkan ke laut tersebut gitu loh. Kecil sedikit sekali ya. Supaya kita bisa sama-sama merasakan nikmatnya ilmunya Allah. Ayo kita serius lagi mempelajari ilmu jurus-jurus ilmu MR. Kita nanti belajar lagi ke Pak Nas, kita memuliakan guru-guru kita ya. Heeh. Nah, tadi saya mau berbicara mengenai Amazing Quantum, pahala itu. Izin ya sampai jam 6.10 ya teman-teman. 3 menit lagi. eh Misalnya nih, seperti kita sedang khataman gitu. Kemudian ada teman kita yang tidak bisa hadir, ya. Tidak bisa hadir karena apa? Karena memuliakan saudaranya. Karena memuliakan apa namanya orang tuanya yang sedang tidak sehat, mungkin karena memuliakan anak-anaknya, jadi sedang di dapur sedang sambil masak. Karena memuliakan kantornya mungkin, ya. Sekarang hari hari Ahad ya. Karena memuliakan apa namanya eh, tetangga-tetangganya. Dan mungkin nanti mereka akan menyimak ketika mereka waktunya sudah longgar. Jadi mereka sahabat-sahabat kita ini yang menyimak rekaman kita pagi ini merasakan manfaatnya karena sambil em, apa namanya merawat terumbu karang, sambil melakukan kegiatan amal soleh yang lain, sambil manajemen waktu, mereka juga bisa menyimak rekaman ini, teman-teman. Gitu. Nah, disitulah terjadi transfer pahala. Gitu. Kita saling memudahkan urusan saudara kita. Semoga Allah ridho, ya. Semoga Rasulullah juga ridho. Gitu. Terjadi transfer pahala. Kita mendapatkan pahala mereka, mereka juga mendapatkan pahala kita. Gitu. Itulah nikmatnya kita hidup dalam naungan iman Islam. Itu. Karena itu yang tadi disebut dengan keberkahan tadi. Kita melihat saudara kita itu terjadi keberkahan. Gitu. Keberkahan itu menimbulkan ketenangan batin ya. Keberkahan itu menimbulkan rasa cinta yang semakin bertambah. Keberkahan itu menimbulkan apa namanya?
sel-sel di dalam tubuh kita itu sehat lagi gitu ya. Keberkahan itu memberikan manfaat begitu banyak yang mungkin kita sendiri tidak mampu menghitungnya gitu. Jadi mungkin keberkahan itu jumlahnya lebih banyak dibanding pasir di lautan Bunda. Masya Allah. Jadi itulah nikmatnya kita hidup memiliki agama Islam karena keberkahan itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Karena keberkahan itu bisa kita peroleh ketika ridha Allah itu hadir di dalam diri kita. Dan ridha Allah itu hadir ketika kita juga ridho terhadap takdir Allah. Makanya penting banget ya bahagia tanpa syarat gitu ya. Kalau di MR itu bahagia tanpa syarat. Kita selalu ridho dengan apapun takdir Allah. Tadi secara manusia kita sedang tidak sehat gitu ya Bunda Maisaro ya gitu. Ya semoga tadi eh, saya memberikan tips-tips sehat lagi. Semoga ini bisa menjadi amal jariah saya. Jadi melalui wasilah ini nanti Bunda bisa duduk sholat sempurna gitu kan, duduk di antara dua sujud dengan sempurna gitu. Inilah kita itu sedang terus gitu loh. Karena Ya, ad-dinu nasihat. Din itu terbangun dengan adanya saling memberikan informasi positif, teman-teman. Itu ya, alhamdulillah. Nikmat sekali ya, bersyukur sekali. Makanya dulu para sahabat itu ketika ada di Quran surat Al-Anfal ya. Al-Anfal itu kan artinya kan ghanimah, harta rampasan perang ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu ada yang sudah masuk Islamnya sudah lama, ada yang baru masuk Islam. Dan ceritanya harta rampasan perang itu Rasulullah bagi-bagikan kepada umat yang baru masuk Islam gitu. Ada biasanya kan setelah perang itu kan banyak yang masuk Islam. Rasulullah bagi-bagikan. Para sahabat yang senior itu nggak dapat ya, atau bisa jadi dapatnya nggak banyak, sedikit itu. Nah, Rasulullah sempat waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita nggak dikasih gitu loh gampangnya ya. Kenapa kita kok bagiannya sedikit gitu. Ya itulah eh, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk hidup bermusyawarah, hidup untuk walaupun Rasulullah itu adalah seorang Rasul, walaupun Rasulullah itu adalah seorang guru, bisa menerima protes itu kan protes halus ya dari para sahabatnya itu. Terus Rasulullah bertanya, seandainya eh, harta ini habis untuk mereka, kira-kira kalian memilih mana? Memilih harta atau memilih Allah dan Rasulnya? Masya Allah. Di situ para sahabat kompak. Masya Allah, demi Allah ya Rasulullah katanya. Cukup Allah dan Rasulnya. Cukup Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah cermin untuk kita teman-teman. Cerita ini adalah cermin untuk kita bahwa cukup Allah dan Rasulnya. Jadi kalaupun kita hidup di atas muka bumi ini, seandainya teman-teman, seandainya eh, terjadi ketidaknikmatan fisik atau ketidaknikmatan perasaan gitu ya, kan kita tidak bisa memaksa semua orang suka sama kita, ya kan gitu. Itu hak prerogatif Allah gitu. Seandainya ada yang tidak suka, seandainya se naudzubillah min dzalik ya, seandainya tidak ada orang yang suka pada saya, cukup Allah dan Rasulnya saja. Cukup benar cinta Bu. Allah dan Rasulnya saja gitu ya. Ini alhamdulillah. Jadi dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Karena cinta Allah dan Rasulnya itu akan kekal abadi selamanya. Gitu, teman-teman. Kita namanya manusia, alhamdulillah. Pokoknya yang penting itu adalah cinta Allah dan Rasulnya, teman-teman. Ya. Ala kulli niyatin, alhamdulillah ya, teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu bertambah terus ya. Cinta dengan bertambahnya umur, bertambah pula cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Sampai ada suatu cerita kita termasuk nih, kita tetap harus berhusnudon ya terhadap saudara kita. Apapun kondisinya, kita harus paham bahwa musuh kita itu bukan saudara kita yang belum beriman. Musuh kita itu bukan saudara kita yang tadi yang misal suka menyalah-nyalahkan kita, itu bukan musuh kita. Musuh kita itu sudah jelas-jelas itu adalah iblis dan dajjal. Itu musuh kita, ya.
kita untuk saudara-saudara kita doakan semoga mereka hidupnya mulia dan bahagia gitu ya. Amin. Jadi kata Pak Anas itu setrum terus tuh tubuh kita gitu. Setrum. Ya Allah, muliakan bahagiakan mereka. Jadi setiap ketemu saudara kita, kita kayak kesetrum. Ya Allah, muliakan bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan bahagiakan gitu. Gitu ya. Jadi dengan begitu kita terhindar dari penyakit namanya ghil ya. Ada di Quran surat Al-Hasyr ya. Orang-orang beriman itu tidak belum menjamin teman-teman. Orang-orang beriman itu belum menjamin bahwa hidupnya akan aman-aman saja karena ada penyakit namanya ghil. Apa itu ghil? Ghil itu terbuat dari rasa sombong dan dengki. Astagfirullahaladzim. Sombong Oh, ya, iya. Itu apa namanya? Merasa ibadahnya sudah banyak, merasa sudah memberikan manfaat kepada manusia. Nah, untuk bilang dzalik teman-teman ya, itu. Jadi teruslah kita terus menyatakan bahwa semua takdir Allah itu sudah baik ya. Yang belum baik itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi semoga ini adalah jalan keselamatan ya. Bukan bermaksud untuk kita menjadi rendah diri, rendah hati. Rendah hati itu yang pasti rendah hati ya. Dan rendah diri itu perlu kita bangun di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia kita tidak perlu rendah diri ya Bunda. Gitu. Saya mah malu saya belum ada banyak ilmunya. Enggak, itu adalah godaan setan ya. Kita di sini berkumpul karena atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita dan janji Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai ya. Sebelumnya kita eh, mengirim Al-Fatihah dulu ya kepada guru-guru kita, spesial untuk Pak Nasrullah, para CTMR, orang-orang yang terus mengamalkan MR maupun guru-guru kita ya semuanya. Saya yakin di belakang kita, di belakang guru teman-teman nih ada banyak guru-guru kehidupan ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian kepada orang tua kita ya tujuh turunan nenek kakek kita, kemudian kakak adik kita, ya, kemudian apa saudara-saudara kita, mungkin saudara kita yang sekakek atau langsung atau saudara kita yang dari pasangan kita, ya, ibaratnya dari mertua kita, gitu, ya. Kita doakan tetangga kita, kemudian anak-anak kita, ya. Semoga semuanya berada dalam keajaiban, semoga semuanya berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin solihah, ala hadiniyah, ala kulli niyatin solihah, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. iya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Warzuqna تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Masya Allah. Teman-teman, bayangkan Al-Quran itu hidup. Ya. Karena memang sejatinya Al-Quran itu hidup. Ya. Kita yang belum tentu hidup. Allahu Akbar ya. Hati kita itu bisa hidup dengan Al-Quran. Ya.
Alhamdulillah di Magnet Rizki ada namanya Garputala. Ya. Garputala itu pada dasarnya itu adalah meletakkan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Ibarat pemimpin, ya. Al-Quran dijadikan pemimpin. Jadi Garputala itu bukan kita menafsirkan Al-Quran, bukan. Ya. Garputala itu justru Al-Quran yang menafsirkan kita, gitu. Ya. Jadi makanya di Garputala itu ada ketika dibuka itu menjadi cermin ajaib buat kita. Jadi bukan kita memantau Al-Quran, tapi Al-Quran memantau kita. Allahu Akbar. Dan ini terjadi di dunia kuantum, teman-teman. Ya. Mungkin kita pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung dari rasa malas, dari suka menunda-nunda kebaikan dan rasa malas. Penyebab, apa sih penyebab kita suka menunda-nunda kebaikan dan rasa malas? Ini penyebabnya adalah perisai rezeki kita, teman-teman. Penyebabnya adalah dosa tipis-tipis kita. Gitu. Allah Akbar ya. Ini benar-benar PR, teman-teman. Allah Akbar. Apalagi dengan adanya HP ya. Dengan adanya kita tuh suka terdistract ya teman-teman ya. Mau melakukan ini, jadinya seperti ini gitu ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan lingkungan gitu. Itu harus sadar, akui saja bahwa semua itu adalah karena dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengakui itu, lalu kita istighfar, Allah akan cinta. Di situ Allah akan, ya Allah, kata Allah, hambaku ini beristighfar. Ayo, ayo, saya tolong lagi, gitu ya. Dan ini adalah harus menjadi kesadaran kita yang pertama, teman, gitu ya. Sekarang banyak pinjol yang dan banyak yang terlibat itu adalah anak-anak muda, teman-teman. Itu anak-anak muda. Kenapa? Ya, ya harus akui sajalah. Karena kitanya nih yang merasa sudah lebih tua dari mereka, belum banyak memberikan manfaat untuk mereka. Jangan-jangan hidup kita belum berkah, teman-teman, gitu ya. Jadi ra- jadi minta lagi sama Allah, ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa membimbing anak-anak kami, ya Allah. Gitu ya, gitu. Kemudian Allahumma apa namanya? Apa Rob apa waj'alna lil muttaqina imama itu loh Bunda. Ya itu. Jadi kemarin kita sudah bahas ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita spesial pagi ini kita berharap sekali Al-Qur'an benar-benar hadir teman-teman untuk menjaga kita. Ya, kita minta sama Allah, bayangkan ya Allah, gitu. Bayangkan teman-teman, Al-Quran itu hidupnya itu bukan dalam bentuk surat, tapi dalam bentuk huruf. Makanya Allah memberikan pahalanya itu per huruf. Artinya kita bertransaksi dengan Al-Quran itu per huruf, teman-teman ya. Yuk kita berdoa lagi. Bismillah. Ya Allah, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami melalui Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu adalah iman, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami, ya Allah. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, ada cahaya masuk ke dalam diri kita. Ada cahaya masuk ke dalam sel-sel darah kita. Ada cahaya masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Menerangi tubuh kita. Membersihkan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu nyelip di antara sel-sel tubuh kita, teman-teman. Allahu Akbar. Ya. Ya Allah, ingatkan kami jika kami lupa mengingat ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ajari kami ayat-ayat yang tidak mudah untuk dipahami. Ajari kami ayat-ayat yang susah untuk dipahami. Beri kami kenikmatan ketika membacanya di kala siang atau malam. Dan jadikan Al-Quran sebagai hujah
bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi kan tadi hujatan ya Rabbal Alamin. Hujah itu apa teman-teman? Hujah itu idola, ya, sahabat, fans, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu orang-orang itu musiknya sedang berkiblat ke Korea, ya. Kita itu berkiblatnya ke Al-Quran. Hujah, gitu ya. Kita doakan teman-teman yang sedang terlalu nikmat dengan dunia, nanti perlahan-lahan bisa menikmati Al-Quran, teman-teman ya. Karena Al-Quran itu, ya hujah itu, ya jadi fans ya, jadi di mana-mana itu ada Al-Quran gitu loh teman-teman. Gitu. Itu nikmat sekali, Masya Allah ya. Ya Allah, baguskanlah agama kami ya Allah dan jadikanlah kehormatan segala urusan kami. Jadi segala urusan kami ini walaupun awalnya mungkin terasa hina di depan manusia, tapi jadikan urusan kami ini selalu husnul khotimah, menjadi kehormatan, menjadi menaikkan derajat kami dunia akhir. Gitu ya teman-teman. Gitu. Dan berikanlah kami kebaikan di dunia sebagai tempat kami menjalani hidup. Ya, jadi dunia ini tidak ada ladang. Kan dunia ini hanya sebuah titik ya teman-teman, menuju kehidupan kita ke akhirat. Dan tidak ada ladang menuju akhirat kecuali dunia. Ya, jadi semoga dunia ini menjadi ladang, ya, ladang kehidupan yang paling baik untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikan kami kebaikan di akhirat yang menjadi tempat kami kembali. Jadi kita sadar ya teman-teman bahwa tempat kembali kita itu adalah akhirat. Kita di sini adalah sementara, ya, sementara, ya, ya. Amin, amin. Kemudian jadikan kehidupan kami sebagai tempat menambah kebaikan dan jadikan kematian sebagai pembebas dari semua kejahatan, ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, semoga nanti kita kan semua bakalan sakaratul maut ya teman-teman. Bisa jadi siapa dulu nih? Pengennya sih, pengennya sih panjang umur ya teman-teman ya. Kenapa kita pengen panjang umur? Saya pengen sekali. Ayo teman-teman kita mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya pengen panjang umur di dunia bukan karena kami cinta dengan dunia, bukan. Tapi kami cinta dengan akhirat dan kami ingin bisa memberikan manfaat tauladan kepada dunia bahwa ini loh ada orang yang eh, tidak hanya orang-orang yang tinggal di Jepang atau tinggal di luar negeri yang umurnya panjang. Kita umat Islam pun bisa berumur panjang dan bisa memberikan manfaat kepada seluruh lingkungan gitu ya, seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita kickback. Ini dari Bunda Maisarah ya. Bismillah. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak dan suamiku untuk gemar membaca Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa namanya teman-teman? Sungguh beruntung, ya, sungguh beruntung ketika keluarganya itu ada orang yang sabar, ada yang membaca Al-Quran. Itu. Bu Maisaro, jangan kecil hati, ya. Walaupun apa namanya, seandainya nih keluarga kita belum rutin membaca Al-Quran, insya Ya, Allah dari amal yang Bu Maisaro lakukan, ya, bukankah rumah kita kebangun itu berkah suami, ya kan? Gitu. Bukankah eh, anak-anak kita juga banyak membantu kita dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, disinilah tadi keberkahan tadi, gitu. Termasuk kita berdoa pada Allah, semoga umur kita dipanjangkan, itu semoga tuh supaya hidup kita itu bisa memberikan keberkahan kepada pasangan dan anak-anak kita. Gitu. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mensuplai seperti cerita saya tadi bahwa kita bisa transfer pahala terus-menerus gitu ya. Jadi jangan kecil hati, kita tetap berbesar hati dan kuatkan LOP kita, kuatkan impian kita bahwa insya Allah suami
dan anak-anak saya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, lebih membaca Al-Qurannya lebih banyak dari saya. Ya, kalau saya 1 juz, mereka bisa 2 juz gitu. Jadi doa istri yang soleha, doa ibu yang soleha itu menembus langit. Gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian titip doa juga untuk Ananda Nasya Oktavia Kusuma Dewi binti Muhammad Taufik dan Ambanda Meisha Putri binti Muhammad Taufik agar menjadi anak solehah berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghafal Al-Quran yang dapat mengamalkan ilmunya pada masyarakat luas, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, teman-teman yang baik dimanapun dia berada, serta Amin. ditumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran hingga mudah dalam menghafal dan dapat menjaga hafalan Qurannya hingga akhir hayat, serta keistiqomahannya dalam beribadah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Allah. Jadi teman-teman, jurus kickback ini adalah jurus favorit teman-teman ya. Doa yang kita panjatkan kepada saudara-saudara kita pada dasarnya itu adalah doa untuk diri kita sendiri. Gitu. Doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita pada dasarnya itu adalah diaminkan oleh malaikat dan itu berefek kepada diri kita sendiri. Kita insan MR selalu mencari jalan keajaiban ya. Dan Amin. kalau ibaratnya gini, kalau diibaratkan posisi ya, teman-teman bayangkan jalan jalan keajaiban itu seperti ada kalau misalnya kita mau ke Cikampek atau mau ke Cirebon ya, kan itu ada lewat jalan biasa yang orang naik motor ya. Ke Cirebon bisa naik sepeda, bisa ya, tapi nyampainya berapa hari ya. Naik motor bisa lebih cepat dari sepeda, tapi masih tidak apa namanya, tidak sebentar. Nah, enaknya ke Cirebon itu naik apa? Naik mobil, bawa mobil pribadi ya, naik jalan tol. Di jalan tol pun ada yang lebih tinggi lagi, jalan MBZ ya. Katanya sekarang ada infonya ada banyak korupsi di MBZ, Bunda. Ya, kita doakan ya, semoga kita diberikan ulama ulama yang kuat. Kita diberikan pemimpin yang adil ya. Sehingga tidak ada tuh rasa keinginan pemimpin-pemimpin kita tuh korupsi, tidak ada gitu teman-teman ya. Kita berdoa ya. Kita muliakan para pemimpin kita melalui doa teman-teman ya. Gitu. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, seorang muslim itu hidupnya selalu berkah gitu ya. Kita doakan pemimpin kita semoga diberikan pemimpin yang adil, kita diberikan ulama yang kuat ya, membimbing umat ya, dan kita sebagai rakyat, sebagai umatnya Rasulullah, kita diberikan selalu karunia yang kesabaran dan rasa syukur yang tidak terhingga, teman-teman. Ya. Amin. Teman-teman, sabar itu, ya teman-teman, sabar itu nanti di yaumil akhir. Ya, kalau orang mengerti sabar sama Allah tuh nanti dikasih piagam, Bunda. Apa? Kalung, kalung kesabaran. Sampai ada orang tuh, ada kayak Bu Maisaro nih, sabar dikasih ketidaknyamanan. Nanti Allah kasih, Bunda. Kuncinya ikhlas ridho gitu. Nanti Allah kasih di surga tuh dikasih lagi. Sampai sampai ada orang dikasih sabar, dikasih apa namanya? Ini bukan piagam sama kalung itu loh, Bunda. Itu sampai, Amin. ya Allah, kok dia dikasih banyak banget hadiahnya ya Allah gitu. Ya, inilah ini orang-orang terus obrolan para penghuni surga ya teman-teman itu. Ya ya Allah, kok dikasih banyak banget gitu. Itu adalah buah kesabaran dia di dunia. Amin. Keren ya teman-teman itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut juga ya teman-teman. Titip doa untuk putra saya bernama Muhammad Hafid Fadillah agar dimudahkan menyelesaikan skripsinya dan dimudahkan dan menjaga anak soleh yang dapat mengangkat derajat orang tua di dunia dan akhirat, serta dimudahkan dalam mengisi soal-soal ujian untuk putriku yang sedang ujian akhir semester 2 ya, dan dijadikan anak yang soleha dan diberi kesembuhan buat saya yang sudah dikasih ujian sakit lututnya, amin. Ini Bunda Maisaro ya, gitu. Iya. Ini doa yang sebelumnya ya, nggak apa-apa kita didoakan lagi ya Bunda. Semoga dalam setiap karena
Hidup di dunia itu pada dasarnya ujian ya teman-teman. Dikasih kekayaan ujian, tidak dikasih kekayaan juga ujian. Ya. Impian kita diwujudkan ujian, impian kita belum diwujudkan juga ujian. Ya, itu. Jadi dikasih uang 10 juta ujian, dikasih 100 juta juga ujian. Gitu. Semuanya ujian. Ujian apa? Ujian kita bertambah enggak keimanan kita kepada Allah. Gitu. Indikatornya adalah bertambahnya iman dan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Nah, insya Allah semoga anak-anak kita nih semoga diberikan semuanya lulus ujian dunia akhirat ya teman-teman. Amin. Amin, Titip amin. doa untuk suami saya Muhammad Yusuf. Semoga cepat mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang besar dan berkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua ingin sekali mendapatkan rizki, uang ya dalam bentuk yang banyak dan berkah. Amin. Ya, itu hak kita juga ya. Silahkan kita minta uang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yang nggak boleh itu minta uang kepada manusia. Kalau minta sama Allah boleh nggak? Boleh. Hubudunnya nggak? Enggak. Selama kita mintanya sama Allah dan Rasulnya, itu bukan hubud dunia. Itu bukan cinta kepada dunia. Ya. Jadi karena dunia ini mudah bagi Allah. Gitu ya. Dan kita meminta pada apa kepada Allah adalah sesuatu hal yang tepat ya. Dan permintaan kita kepada Allah itu selalu dimulai dengan rasa khauf, rasa takut, rasa takut, rasa apa namanya? Rasa ya Allah rasanya tuh saya belum pantas sebetulnya ya Allah. Tapi saya pengen ya Allah gitu. Ya bermanja-manja kepada Allah, teman-teman ya. Gitu. Rasa khauf itu adalah merasa dosa saya lebih banyak gitu. Rasanya tuh, aduh ya Allah. Kayak misalkan kita mendapatkan keajaiban ya Allah. Kita senang nih, happy gitu ya. Tapi ya Allah sampai yakin keajaiban ini hadir bukan karena hamba bukan karena kemuliaan hamba, tapi semata-mata karena kemuliaan Engkau ya Allah. Gitu ya. Rasa khauf itu. Jadi selalu kita tumbuhkan rasa kebergantungan kita kepada Allah. Dengan begitu kita selalu merasa bergantung kepada Allah. Kita selalu merasa membutuhkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan semoga kita semuanya nih ya teman-teman kita yang di Amazing Muslimah, di Amazing Quantum, termasuk teman-teman kita tadi, saudara-saudara kita yang dikirimin Al-Fatihah tadi ya baik yang menurut kita sudah baik ataupun belum baik di mata kita, insya Allah semuanya baik di mata Allah. Allah berikan rizki yang banyak berkah berlimpah seperti air bah dan rizki yang berkah mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian titip doa juga untuk suami saya, Bapak Agung Priyambodo, semoga diberikan kesembuhan, umur yang berkah, serta anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran dan cinta Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Doa untuk Pak Agung Priyambodo semoga diberikan sehat walafiat ya. Amin. Sehat pada dasarnya orang yang sedang tidak sehat ini eh, kelihatannya ibaratnya gini loh Bunda. Kita punya mobil, mobilnya itu lagi masuk salon, Bun. Gitu ya. Eh, Bayangkan nih teman-teman ya. eh, Mungkin nanti Pak Priyambodo pun menyimak ya atau Bunda Maisaroh lututnya sedang tidak nyaman. Itu lututnya itu sedang diperlakukan eksklusif sama Allah gitu ya. Suruh masuk bengkel, bengkelnya itu bengkelnya sedang direparasi, habis itu suruh ke salon Bunda gitu. Jadi nanti keluar lagi kinclong gitu ya. Gitu. Ya termasuk teman-teman juga Pak Agung Priyambodo dan sahabat-sahabat yang mungkin yang menyimak audio ini, menyimak video ini dalam kondisi tidak sehat ya. Pada dasarnya Allah sedang merehatkan ya. Allah sedang udah kamu tuh jangan terlalu sibuk dengan dunia dulu. Duduk dulu di sini ya gitu. Dan itu Allah itu ngomongnya dalam dunia kuantum ya, dalam dunia kuantum. Termasuk ke mungkin ketidaksehatannya berada di lutut, mungkin ketidaksehatannya berada di ginjal, mungkin tidak sehatnya berada di jantung ya. Mungkin tidak
ya semoga sih semuanya sehat ya Bunda ya. Jantung juga sehat. Nah, untuk bilang dalik ya, terutama jantung nih yang jeroan-jeroan nih gitu. Kita mah pengennya tidak sehatnya kalau seandainya Allah diberikan, karena eh, kadang-kadang ya Bunda, tidak sehat itu yang dalam tidak kalimat tidak positifnya sakit. Itu juga memang memang kadang itu jatah dari Allah gitu loh. Emang kalau kita lagi dikasih jatahnya seperti itu, ya sudah kita nikmatin gitu ya. Dan kalau bisa sih kalau boleh nawar ya Allah, rasa sakitnya itu jangan di bagian yang dalam gitu loh. Ya misalkan kayak tadi lah, misalnya cuma ya eh, ke ya rasa sakitnya yang pengennya tuh nggak usah lama-lama gitu ya kan gitu gitu ya. Tapi kalaupun takdir Allah memang yang terbaik seperti ini ya, hambar itu ya, karena itu Allah tuh lagi bilang ke sel-sel di dalam tubuh kita, ke lutut Bunda. Yang paling enak Bunda Maisaro aja deh gitu. Ya, yang jangan jangan yang terlalu berat ya gitu. Yang ringan-ringan aja insya Allah. Semoga ini penyakit yang ringan ya Bunda ya gitu. Itu. Jadi apa namanya? Ini eh, sel-sel di lutut Bunda tuh lagi diperlakukan eksklusif sama Allah. Sedang dipelihara sama Allah. Kemarin sudah banyak membantu Bunda dalam hal ibadah, dalam hal mencari maisha gitu ya. Gitu. Ya, mungkin ya kita nih Bunda. Kita tuh harus sadar, udah kita sadarin aja. Mungkin nih kita selama ini pernah ya waktu kita sehat itu ada rasa tidak ridho terhadap terhadap misalnya nih, aduh kok capek banget gitu misalnya gitu ya Bun. Tapi saya yakin Bunda mah nggak seperti itu gitu ya, gitu. Rasanya pengen istirahat. Ya inilah kayak sama Allah diiniin gitu loh. Jadi diistirahatin dulu gitu ya. Jadi apa namanya? Memang makanya di MR itu hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan perasaan kita. Itu karena eh, Allah juga sayang kepada diri kita gitu ya. Eh, intinya pokoknya kita harus yakin ya. Tadi yang saya bilang, ketidaknyamanan di jantung, naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Ketidaknyamanan di ginjal, naudzubillah min dzalik. Kita mah pengennya nyaman, nyaman terus ya Allah, nyaman terus. Walaupun katanya tidak kita dikasih uang banyak itu adalah ujian, tapi nggak apa-apa, ujiannya uang banyak nggak apa-apa ya Bun ya, gitu gitu. Kita dikasih sehat itu juga ujian, tapi nggak apa-apa ya Allah. Diberikan ujiannya sehat aja nggak apa-apa ya Allah, gitu kan. Kita pengennya kan enak gitu semua ya, gitu. Ya, Ya. Alhamdulillah, Insya Allah semuanya itu yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah ya, gitu. Dan itu apapun itu pasti Allah berikan ganjaran yang jauh lebih besar dari ini. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Eh, semoga kita tadi eh, menjadi penghafal Quran juga ya teman-teman ya. Gitu. Kalau kita sudah niatkan menjadi penghafal Quran, insya Allah semoga ketika Allah menjemput ajal kita, Allah catat, Allah labeli kita sebagai penghafal Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga menjadi pribadi yang apa tahamilul Quran, pribadi yang selalu membawa Al-Quran kemanapun. Akhlak kita semoga menjadi akhlak Al-Quran, teman-teman ya. Ini tidak mudah, tapi ini yang perlu kita perjuangkan, teman-teman. Semoga kita dengan Al-Quran itu benar-benar bersahabat baik ya. Sehingga nanti ketika eh, kita sedang di alam barzah ya, hadir semua tuh Bun, apa huruf-huruf Al-Quran itu menemani kita, nawarin kita, Bunda Mai mau apa gitu, Bunda Amalia mau apa, itu nanti di alam barzah gitu. Itu nanti tiba-tiba aduh saya kok pengen makan ini ya gitu, mungkin kangen dengan makanan waktu di dunia gitu kan. Nanti nanti ayat-ayat Al-Quran itu, huruf-huruf Al-Quran itu yang menemani gitu. Nanti kita uh, jadi mungkin teman-teman mungkin pernah nonton apa namanya kayak di film-film Hollywood tentang apa namanya yang Putri Salju ya, ada banyak kurcaci yang melayani ya. Itu mah itu mah nggak ada apa-apanya Bunda ya. Nanti di alam barzah ya, semoga kita dilayani dengan Al-Qur'an ya. Itu ya, Al-Qur'an yang menemani kita, Al-Qur'an yang menemani kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman sudah banyak membantu saya mengaktifkan grup Amazing Muslimah ya, di Amazing Quantum juga teman-teman menemani saya di Amazing Quantum.
Semoga grupnya bermanfaat ya Bunda, gitu. Semoga kita bisa terus bergandengan tangan, bahu membahu untuk membangun apa namanya Indonesia yang ajaib ya. Nanti teman-teman yang belum menyimak materi parenting dari saya, tolong simak materi parenting. Sudah menyimak belum materi parenting saya, teman-teman? Yang di Menjadi mana, Bun? menjadi orang tua yang dicintai di YouTube itu. Nanti simak ya Bunda ya, tolong ya, gitu. Ya, supaya kita paham, akar kita lebih kuat lagi nih untuk menjadi pribadi yang ajaib gitu. Akar kuat karena Masya Allah luar biasa sekali. Di situ dibahas latar belakang dan Insya Allah nanti Selasa, iya Bunda Mai waktu itu nggak hadir. Ya kan kayak Bunda Mai sudah komen deh di YouTube itu, gitu. Heeh. Pak. Oh iya, nanti dicatat ya Bun, Iya, dicatat. ada. Ya, kita Mm-mm. kita tekad kita tuh sebetulnya pengen Indonesia emas 2045 teman-teman. Itu. Dan tapi kenyataannya sekarang makin mau keren ya. Semoga Allah berikan keajaiban, keajaiban 2045 kita benar-benar ajaib gitu. Alhamdulillah, karena akhlak orang beriman itu adalah selalu peduli dengan negeri ya. Kita menjaga negeri itu adalah bagian dari akhlak orang beriman. Ya. Alhamdulillah sudah jam 6.45 teman-teman, selesai hataman Quran kita ya. Tadi saya tidak banyak membaca doanya. Insya Allah pada dasarnya doa-doa yang tadi itu sama ya, eh, seperti yang kita doakan di hataman Quran sebelumnya. Insya Allah semoga para malaikat hadir ya. Ada sekitar 4.000 6.000 malaikat yang hadir ya di hataman Quran kita. Ya, Walaupun hataman Qurannya di dunia kuantum ya, Insya Allah kita satu sama terhubung ya teman-teman ya. Makanya eh, kita bersyukur sekali. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya. Doakan kami para CTMR dan Pak Nasrullah ya. Ikhtiar kami itu selalu diridhoi oleh Allah ya. Dan kita bisa terus berdakwah ya di segala penjuru dunia ya. Kita bisa terus berdakwah di segala macam sisi ya. Dan semoga Kamawa box office ya teman-teman ya. Kita dukung program Gurunda kita Pak Nas ya. Semoga Kamawa itu bisa menjadi jalan keajaiban menuju Indonesia Emas 2045. Ada yang amin. teman-teman ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyakan? Monggo Bunda Mai atau Bunda Amalia. Masih ada waktu 5 menit lagi nih. Tanya. Oke. Aku, aku, saya pengen ikutan CTMR, tapi di sini belum ada yang deket. Oh iya. SAMR ya Bun. Iya, belum pernah, Bun. Oh Pengen iya ya. Belum pernah ya jauh-jauh Bunda. punya Hmm, kendaraan. iya. Ada Udah. SAMR ada di nanti saya share ya Bun di apa namanya di Tangerang Kota. Mau Bunda? Kota ya. Nggak dekat ya Bun. Itu. Pengennya dulu pernah ada, tapi saya yang belum 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 tahu ya, di Gemilang sini nih, di deket gitu, deket banget dari saya kan kalau di Gemilang dulu itu pernah kayaknya. Iya itu saya Bunda. Iya, sekarang ada lagi ya tuh, Bunda. Iya ayo ayo Bunda Amalia yuk kita ngadain lagi di sana itu. eh Kemarin terakhir kan di abnormal ya. Jadi mohon izin saya lagi karena saya S2 nih Bun, lagi semoga semoga selesai tesis saya S2 ini suruh banyak nulis gitu. Eh Semoga selesai tesis saya, insya Allah semoga saya bisa eh, berdakwah ke sana kemari lagi Bunda. Gitu. Bulan Amin. lalu ada di abnormal Bun, tapi naik tangga ya Bun. Iya, saya nggak Mm, bisa naik tangga. iya, sebelumnya saya di Kampung Kalapa. Oh, pernah di Kampung Kelapa? Pernah. Kampung yang Esa, rumah makan? iya, SMR saya pertama di situ. Insya Allah itu saya mungkin belum kenal ya, Iya, belum kenal. itu Bun. Kalau ada tempat yang menurut Bunda nyaman dan nggak perlu naik tangga, mangga Bunda. Itu. Waktu itu saya nego di
apa di sekolahan daerah Balaraja tuh. Di mana tuh? Nggak dapet gitu. Ternyata ruang kelasnya nggak disewakan gitu. Yang penting ber AC, jadi peserta itu nyaman, Bun. Boleh nanti kalau ada. Mungkin Bunda di Telaga Sari ya? Iya, Mm-mm. Talaga Sari. Iya, mungkin daerah Telaga Sari ada ruang pertemuan yang bisa disewakan, Bunda boleh di situ. Tuh, ada nggak? Kayaknya nggak tahu Nggak, ya saya nggak ada. orang Hmm. nggak suka kemana-mana. Iya, oh iya. Biasanya di eh, apa? Atau ada di ruang masjid, masjid biasa mungkin ada yang apa yang ruangan ber AC-nya gitu, disewakan gitu. Ya, Insya Allah. Semoga saya bisa memuliakan lagi Raja Tiga Raksa, Kronjo. Saya pernah ke Kronjo juga, Bunda. Kronjo, kemudian ke Tanara gitu. Ya, Oh ya. Alhamdulillah. Nikmat. Ya. Baik, itu saja ya Bunda. Itu saya mohon maaf kalau ada ketidakbaikan ya dari saya. Semoga Bunda-Bunda memaafkan saya. Semoga kita bertemu lagi dalam taklim. Amin. Semoga kita terus bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah keajaiban menghampiri. Oh ya, tolong Bunda-Bunda tulis ya, tulis di sini di kertas, di buku. Impian Bunda setiap hari ditulis di situ. Ya, misalkan masih ada amanah atau misalnya kayak Bunda Mai nih, lutut saya tulis aja Bunda, lutut lutut saya sehat walafiat bisa sholat, bisa duduk di antara dua sujud dengan sempurna, bisa lari gitu loh, bisa jalan, bisa lari, bisa jalan cepat, bisa lari cepat, bisa lari, tulis di situ, tulis setiap hari Bun. Mau tidur dan pagi hari dibaca lagi. Mau tidur pagi hari dibaca lagi. Itu adalah salah satu cara melatih dunia kuantum kita. Gitu. Karena dunia kuantum kita juga perlu dilatih kecerdasannya selain melalui visual, membayangkan tubuh kita itu sehat atau misalkan saya punya eh, apa namanya amanah atau teman-teman pengen punya rumah ya, pengen punya rumah yang lebih nyaman lagi atau pengen punya mobil atau pengen anak-anaknya nanti diterima di sekolah mana, itu bayangkan dulu sehingga itu menjadi magnet ya, magnet. Nah, kadang bayangan kita ini perlu dibantu dengan auditori ya. Makanya kita tulis dan kita baca ya, dibaca sampai minimal terdengar oleh diri kita sendiri ya. Jadi kita menghipnotis diri kita sendiri, Bun. Jadi kita tuh perlu dihipnotis nih ya dengan diri kita sendiri ya. Kemudian dan menulis itu adalah mengaktifkan sel-sel di otak ya. Jadi jadi nyambung tuh apa namanya listriknya nyambung, dengan begitu nanti terwujud, insya Allah terwujud dengan izin Allah ya. Nanti selanjutnya jadi begitulah cara menitipkan LOP kita kepada Allah. Selanjutnya ketika kita bergerak merawat terumbu karang, kita mah fokus untuk memuliakan, membahagiakan saja, Bunda. Gitu ya. Saya Bunda Amalia pengen omsetnya 100 juta. Tulis tuh, Bun. Gitu ya. Selanjutnya kita bergerak dengan bertemu teman-teman itu ya dalam rangka ingin memuliakan, membahagiakan saja. Gitu ya. Itulah dengan kita transaksi dengan Allah. Karena keajaiban itu ada polanya, teman-teman, ya. Bukan ajaib seperti apa namanya seperti bahkan keajaiban sihir pun ya kalau yang menurut tukang sihir ajaib itu sebenarnya ada polanya gitu. Nah, dunia kuantum ini semoga bisa menjawab gitu. Jadi menggeser gitu, menggeser gitu. Jadi Masya Allah, semoga teman-teman Insya Allah semuanya ajaib ya teman-teman ya. Gitu. Nah, Amin. Ya Bunda Rabbal Amalia ada yang mau disampaikan? Silakan. alamin. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Sepertinya bunda-bunda semuanya sudah ajaib dan insya Allah semakin ajaib lagi ya.
Itu. Tanyakan juga impian ke anak-anak Bunda ya. Tolong gali. Jadi pesan saya nanti simak materi YouTube saya tentang parenting. Ya nanti insya Allah nanti saya lanjutkan ya. Karena pendidikan yang utama tuh sekarang di rumah Bun. Gitu. Dan siapa pelakunya? Pelakunya adalah kita. Ibu. Ibu adalah pembangun peradaban. Ibu adalah al-ummah madrasatul ula. Ya. Peradaban dibangun itu melalui pendidikan. Dan pendidikan terbaik itu adanya di rumah. Alhamdulillah. Siap? Selamat merawat terumbu karang ya. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, berkah mulia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjut lagi tilawahnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Insya Allah kita doakan semoga teman-teman yang belum join mengisi list tilawah Allah mudahkan ya. Karena bukan karena saya pengen bagi-bagi, bukan karena apa ya? Karena kita pengen bahu membahu aja bahwa ibaratnya keberkahan itu supaya semua bisa merasakan keberkahannya ya Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Kita melakukan ini karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima dengan kasih. apa Mbak Ria, Ibu Amazing ilmu. Quantum, kita membangun Amazing Family ya. Semoga Amin. kita bisa terus menyebar, teman-teman bisa menyebarkan kebaikan ini ke seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tutup ya, Bunda cantik, soleha, ajaib, dahsyat, mulia.